Pasti Anda pernah lihat kan gambar epik semacam ini? Para uskup berkumpul, Kaisar Konstantinus gagah di tengah, seolah-olah lagi mutusin nasib kekristenan. Ya, inilah Konsili Nicea. Kelihatannya sih agung ya, satu momen penentu. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Wow, kutipan dari Pavel Forensky ini dalam banget ya. Kutipan ini kayak nangkep legenda Nisea dengan sempurna. Seolah-olah Nisea itu satu momen yang langsung ngubah dunia. Cuma gara-gara satu kata dalam bahasa Yunani, homoousios, semua perdebatan langsung selesai. Sejarah seakan-akan berhenti sejenak di kota itu. Nah, disinilah penelusuran kita dimulai. Gimana kalau narasi yang kelihatannya simpel, ada pahlawan, ada penjahat, itu ternyata cuma nutupin pergulatan intelektual yang jauh lebih dalam, lebih membingungkan, dan berlangsung ya hampir satu abad. Oke, jadi gimana cara kita bedah cerita ini? Gini rencananya. Pertama, kita lihat dulu legenda yang udah kita kenal. Terus, kita bongkar habis-habisan buat ngeliat apa sih yang sebenarnya diperdebatkan. Kita juga bakal dalamin soal tata bahasa Tuhan. Ya, kedengarannya aneh, tapi ini penting. Dan terakhir, kita akan lihat apa warisan dari semua ini. Oke, kita mulai dari versi populernya dulu ya. Cerita yang mungkin udah sering Anda dengar. Yang rapi, gampang diingat, dan ya hitam putih banget. Jadi, ceritanya tuh begini. Ada seorang imam di Alexandria, namanya Arius. Dia katanya ngajarin sesuatu yang bahaya banget. Kalau Yesus, Sang Putra, itu cuma makhluk ciptaan, bukan Tuhan seutuhnya. Nah, uskupnya, Alexander, jelas dong menentang keras. Konflik ini jadi gede, ngancam bisa mecah belah gereja. Akhirnya, Kaisar Konstantinus, yang baru aja nyatuin kekaisaran, harus turun tangan. Dia panggil semua uskup ke Nicea tahun 325 Masehi. Tujuannya satu, selesaikan masalah ini. Hasilnya, Credo Nicea, menegaskan keilahian Kristus. Case closed. Sederhana kan? Tapi tunggu dulu. Sejarawan modern, kayak Louis Ayres di buku keren ini, bilang cerita tadi itu terlalu simpel, bahkan bisa dibilang menyesatkan. Nah, buku inilah yang bakal jadi panduan utama kita buat ngintip ke balik legenda. Oke, sekarang kita mulai proses bongkarnya. Hal pertama, dan ini yang paling fundamental, kita perlu paham dulu kenapa istilah Arianisme itu sendiri sebenarnya masalah. Lihat deh perbedaannya, jomplang banget kan? Legendanya bilang ini duel simple, Arius lawan gereja. Tapi realitanya, wah ini perdebatan yang super kacau, banyak pihak yang terlibat. Legendanya bilang ini ajaran sesat dari satu orang aja. Kenyataannya, ini tuh ledakan dari ketegangan yang udah lama banget ada. Dan yang paling penting, legendanya bilang masalah selesai di tahun 325. Padahal, Nicea 325 itu bukan garis finish, tapi malah pistol start buat perjuangan yang panjangnya satu abad. Dan ini poin kuncinya. Para sejarawan sekarang sepakat kalau nyebut konflik ini kontroversi Arian itu keliru. Kenapa? Ya karena itu sama aja kayak nyederhanain perang dunia, jadi cuma pertarungan antara dua jenderal. Padahal kan jauh lebih kompleks dari itu. Istilah itu justru bikin gambaran besarnya jadi kabur. Oke, jadi kenapa label Arian ini salah kaprah? Pertama, faktanya nggak pernah ada tuh yang namanya aliran Arianisme yang solid. Nggak ada. Kedua, banyak banget teolog yang dicap Arian padahal pandangan mereka beda-beda, dan bahkan mungkin belum pernah baca karyanya Arius. Terus yang ketiga, istilah Arian ini akhirnya jadi kayak senjata aja, stempel jelek buat ngecap siapapun yang nggak sepaham sama kita. Jadi, perselisihan awal itu cuma percikan apinya, bukan penyebab kebakaran besarnya. Nah, garis waktu ini nunjukin dengan jelas banget. Nisea di tahun 325 itu baru awal, bukan akhir. Lihat, setelah itu ada rentang waktu puluhan tahun, isinya perdebatan terus-terusan, konsili lagi, ada yang diasingkan, pokoknya kacau. Baru deh di tahun 381, di konsili Konstantinopel, mereka mulai nemuin semacam titik temu. Oke, jadi kalau ini bukan cuma soal Arius, terus apa dong yang mereka ributin sampai sebegitunya, puluhan tahun lamanya? Pertanyaan ini ngena banget, karena ini bukan sekedar debat. Apakah Yesus itu Tuhan? Jawabannya bukan cuma ya atau tidak. Ini jauh lebih dalam. Ini soal gimana sih cara yang benar buat ngomongin soal Tuhan. Menurut Ayres, intinya ada di dua hal. Pertama, soal pembangkitan Sang Putra dari Sang Bapa. Maksudnya gimana? Apa kayak anak yang lahir dari Bapa? Atau lebih kayak cahaya yang keluar dari matahari? Beda kan artinya? Kedua, dan ini krusial banget, apa sih tata bahasa yang pas buat ngomongin Tuhan? Aturan mainnya gimana? Seberapa jauh sih bahasa kita sebagai manusia bisa ngejelasin sesuatu yang ilahi? Gampangnya, ada dua kubu besar yang lagi tarik ulur. Kubu pertama, yang dipimpin orang kayak Alexander, menekankan kesamaan. Bagi mereka, Bapa dan Putra itu esensinya sama.
Analogi mereka tuh kayak terang dari terang. Nah, kubu kedua, yang sering disebut Eusebian, mereka lebih menekankan keberagaman. Mereka ngelihat putra itu kayak gambar yang sempurna dari Bapa, tapi tetap aja gambar itu beda dan ada di bawah yang asli. Nah, disinilah kata kunci itu muncul. Homoousios. Kata ini jadi pusat keributan karena secara terang-terangan mihak ke kubu kesamaan. Kata ini bilang kalau putra itu bukan cuma mirip sama bapak, tapi berasal dari hakikat yang sama. Ini langkah yang super radikal pada waktu itu, dan inilah yang bikin perdebatan lanjut terus sampai 50 tahun ke depan. Tapi kok bisa ada dua kubu pemikiran kayak gitu? Buat ngerti akarnya, kita perlu mundur sedikit ke abad ketiga. Kewarisan seorang pemikir Kristen yang brilian sekaligus kontroversial. Namanya Origenes. Orang ini adalah raksasa intelektual di masanya. Dan warisan pemikirannya itu rumit banget. Saking rumitnya, ironisnya, semua pihak yang berdebat di abad keempat ngerasa kalau Origenes itu ada di pihak mereka. Bingung kan? Jadi Origenes ini ninggalin semacam teka-teki. Di satu sisi, dia ngajarin kalau putra itu dibangkitkan secara kekal, yang kedengarannya kan setara dan abadi. Dia juga yang ngenalin ide 3 hipostasis, atau 3 eksistensi yang beda, Bapa, Putra, dan Roh. Tapi, di sisi lain, dia juga sering ngomong kalau putra itu posisinya di bawah atau subordinat dari Bapa. Nah, ketegangan inilah warisan yang bikin pusing para teolog generasi berikutnya. Dan yang penting buat diingat, ini bukan perdebatan filsafat yang ngawang-ngawang loh. Menurut Ayres, arena utamanya ya Alkitab itu sendiri. Dua-duanya, semua pihak, ngerasa kalau cara baca mereka lah yang paling benar, paling setia sama makna literal kitab suci. Jadi ini sebenarnya pertarungan tentang cara menafsirkan teks suci mereka. Oke, jadi setelah semua perdebatan yang ruwet, kacau, dan panjang ini, apa dong hasil akhirnya? Apa warisan sejati dari semua ini? Begini, sebelum kontroversi ini meledak, pemahaman soal keilahian itu lebih cair, lebih fleksibel. Ayres bilang, kita bisa bayangin ini kayak spektrum. Ada Tuhan yang sejati, yaitu Sang Bapa, di puncak. Tapi di bawahnya, ada entitas-entitas ilahi lain yang juga bisa disebut Tuhan, walau levelnya di bawah. Garis pemisahnya tuh belum tegas, belum kaku. Dan inilah warisan terbesarnya. Hasil akhir dari semua ini adalah ditariknya sebuah garis yang super tegas, super jelas, dan nggak bisa ditawar-tawar lagi di alam semesta. Di satu sisi, Tuhan yang nggak diciptakan. Di sisi lain, ciptaan, alias semua yang lainnya. Titik. Pembedaan hitam putih yang sekarang kita anggap fundamental ini, ternyata bukan titik awal perdebatan, tapi justru produk akhirnya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penutup yang cukup dalam. Kalau sebuah keyakinan yang sekarang kita anggap fundamental, ternyata dibentuk bukan lewat wahyu yang turun dari langit, tapi lewat pergulatan manusia yang, ya, kacau, penuh politik dan intelektual selama hampir 100 tahun, kira-kira apa artinya itu bagi cara kita memandang iman yang sederhana di zaman sekarang? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.